Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Di sini kami akan membahas tentang tindak lanjut hasil evaluasi, yang mana anggota kelompoknya yaitu Yulia Ayurica Siwi, Kutsiati Rofikoh, Linda Maulida Silvi, dan Nur Aini. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa submateri yang akan kami jelaskan. Yang pertama, daya serap siswa, kemudian profil siswa, dan yang terakhir, ketuntasan belajar. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab daya serap siswa bagian 1. Guru memegang penting dalam suatu pemberian tes. Tes untuk menentukan seberapa besar daya serap peserta didik berangkat dari penguasaan materi pembelajaran yang meliputi kegiatan mental. Kegiatan yang berlangsung merupakan hasil transformasi proses yang bersifat mental dalam memori siswa dari proses belajar sebelumnya dengan peristiwa eksternal yang merupakan kondisi proses pembelajaran. Teori transformasi ini sebagai informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Untuk dapat masuk ke memori jangka panjang, materi harus bersifat semantik, yakni berhubungan dengan makna sesuatu atau terorganisasi secara bermakna, sehingga informasi tersebut yang disimpan ini selanjutnya dapat diingat kembali untuk digunakan. Peserta didik dapat melanjutkan materi selanjutnya bila ia sudah menyerap pelajaran sebesar 85%. Dalam penyerapan pembelajaran berarti ada materi yang diingat kembali. Makna proses pengingat kembali memerlukan persyaratan yang bersifat internal dan eksternal. Aspek internalnya yaitu kontrol eksekutif, yaitu strategi kognitif dan penghargaan. Sebagai faktor eksternalnya adalah informasi yang merupakan hasil dipelajarinya hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri kedua, Linda Maulida Silvi, NIM T2018-7046. Saya akan menjelaskan tentang daya serap siswa yang kedua, yaitu bentuk dasar simbol merupakan kata-kata dan angka-angka yang memungkinkan kita untuk membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan ini merupakan kontinuum kemampuan-kemampuan yang membentuk kategori keterampilan intelektual, yaitu 1. Membedakan dua rangsang yang berbeda, yaitu melihat objek yang secara fisik hampir sama. Yang kedua, belajar konsep, yaitu mengklasifikasi sesuatu atau ide ke dalam kategori. Yang ketiga, belajar prinsip, yaitu menerapkan prinsip pada berbagai situasi yang berbeda. Ketuntasan belajar matematika dapat dilihat dari kurva atau grafik Bell. Hasil tes belajar siswa dalam grafik, bila ada 27% siswa bernilai rendah, 46% bernilai antara sedang dengan baik, dan 27% bernilai tinggi, maka dikatakan proses belajar yang dilakukan guru itu sudah baik. Siswa sudah dikatakan mendekati tuntas belajar. Ada 73% siswa yang bernilai baik sampai dengan tinggi, yakni integrasi dari daerah median dengan daerah tinggi bila dilihat dari kurva Bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsiati Rofikoh, NIM T2018-7051. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang profil siswa. Profil siswa dapat diperoleh setelah proses pembelajaran yang diawali oleh input, kemudian proses dan output. Nah, dari output inilah yang kita peroleh dari proses pembelajaran untuk terbentuknya profil sosok tubuh seorang peserta didik, yang mana profil siswa tersebut mencakup kondisi jasmani, watak, dan karakter serta kejiwaan peserta didik. Dari mana kita mengetahui standar profil siswa? Nah, kita dapat mengetahui atas dasar tujuan pembelajaran dari beberapa mata pembelajaran yang dipelajari sesuai dengan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pembelajaran terpadu dalam diri peserta didik. Contoh, profil siswa pada satuan pendidikan sekolah dasar menjadi calon untuk masuk ke pendidikan sekolah menengah pendidikan. Nah, untuk mengevaluasi profil siswa berarti kita harus
Berarti kita melakukan pengukuran dan penilaian pada siswa belajar matematika untuk mengetahui seberapa mampu mereka memenuhi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjut hasil evaluasi selanjutnya yaitu untuk menentukan ketuntasan belajar siswa. Tuntas berarti selesai. Selesai tercapai tujuan dari pembelajaran. Sebelum itu, guru telah menyusun rancangan pembelajaran dan program semester agar tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengevaluasi ketuntasan pembelajaran matematika, yaitu kita dapat mengevaluasi berapa lama siswa dapat menyelesaikan materi matematika yang diajarkan dan soal yang ditugaskan untuk diselesaikan. Untuk penilaiannya sangat sederhana, yaitu apabila tidak selesai target yang ditentukan untuk dapat dikuasai siswa, berarti siswa itu tidak tuntas. Walaupun memang kenyataannya tidak harus sekelas tuntas belajar. Mengapa dalam sekelas tidak harus tuntas belajar? Itu karena bagi mereka yang pandai akan menjadi bosan menunggu temannya agar tuntas belajar. Ketuntasan belajar matematika dapat dilihat dari kurva atau grafik bel hasil tes belajar siswa. Apabila dalam grafik tersebut terdapat 27% siswa bernilai rendah, 46% bernilai antara sedang dengan baik, 27% bernilai tinggi, maka dikatakan proses belajar yang dilakukan guru sudah baik. Siswa dikatakan mendekati tuntas belajar apabila ada 70% siswa yang bernilai baik sampai dengan tinggi, yakni integrasi dari daerah median dengan daerah tinggi bila dilihat dari kurva bel. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok kami mengenai tindak lanjut hasil evaluasi. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.